Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membahas mengenai subjek dan objek filsafat dakwah. Oke, pasti kalian tidak asing apa itu filsafat dakwah. Oke, objek filsafat dakwah yang pertama yaitu sedangkan objek formal sebuah filsafat dakwah adalah manusia. Nah, selain manusia ada juga usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang proses penyampaian ajaran Islam. Nah, ada juga menurut Abdul Basit, objek formal filsafat dakwah adalah membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Nah, selanjutnya ada subjek dakwah atau dai, yaitu pasti kalian tidak asing kan apa itu dai. Dai di sini sebagai subjek dakwah karena dai adalah orang yang mengajak kita atau orang lain menuju ke jalan yang benar atau menuju ke jalan Allah, menuju jalan yang dipenuhi dengan kebaikan dan kewajiban serta tuntunan untuk menuju ke Allah. Selain itu, kompetensi dai yang harus dimiliki dai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kompetensi substantif dan kompetensi metodologis. Nah, kompetensi substantif berupa kondisi dai atau mubalik dalam dimensi idealnya. Secara garis besar ada 7 kompetensi substantif atau kompetensi besar bagi seorang dai atau mubalik. Nah, yang pertama, pemahaman agama Islam secara cukup, tepat, dan benar. Tugas seorang dai selain itu adalah menyebarkan agama Islam ke tengah masyarakat. Semakin luas pengetahuan agama seorang mubalik, semakin banyak ia mampu memberikan ilmu kepada masyarakat. Nah, di samping itu pemahaman Islam harus tepat dan benar, artinya sebagai bid'ah, kufrat, dan tahayul. Yang kedua, memiliki akhlak al-karimah. Setiap dai harus memiliki akhlak yang mulia karena mereka akan dijadikan panutan oleh masyarakat. Mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan umum yang saat ini relatif luas, dan selain itu juga mengenal kondisi lingkungan dengan baik. Menyampaikan pesan-pesan Islam tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya memahami lingkungan atau ekologi sosial budaya dan sosiopolitik yang ada. Yang terakhir, selanjutnya memiliki rasa ikhlas liwajhillah. Nah, materi pembahasan yang ada pada filsafat dakwah pada kali ini yaitu kita dalam mempelajari ilmu filsafat atau filsafat dakwah yang perlu kita ketahui secara bertahap dan berurutan yaitu adalah pengertian filsafat dakwah, ruang lingkup, dan objek filsafat dakwah, dan ada juga yaitu tugas, fungsi, dan tujuan filsafat dakwah. Selanjutnya ada metodologi berpikir dalam konstruksi teori dakwah dan ilmu dakwah. Selain itu juga ada hakikat manusia sebagai dai dan mat'u. Ada juga hakikat umat atau masyarakat sebagai mat'u. Ada juga hakikat materi dan media dalam dakwah, hakikat struktur dan fungsi dakwah sebagai sebuah sistem, hakikat struktur dan fungsi dakwah sebagai sebuah ajaran normatif agama, Al-Quran sebagai sumber inspirasi filsafat dakwah, hadis sebagai sumber inspirasi filsafat dakwah. Nah, ada juga relevansi filsafat dakwah dengan filsafat barat. Nah, itu penjelasan, semoga dapat dipahami. Ada juga pemikiran politik yang membuat beberapa dalam mempelajari ilmu filsafat dakwah itu terlihat sangat sulit. Padahal golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran dapat berpikir secara kritis, cepat menangkap persoalan. Nah, itu penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih mengenai filsafat dakwah.